Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Hadis Kada. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari teori dasar IoT, Internet of Things. Apa pengertiannya, bagaimana sejarahnya, dan hal-hal yang berkaitan dengan IoT. Sumber yang pertama bisa kita cari, tentunya kita bisa mencari di internet. Jadi saya akan membuka web browser. Kita akan mencari Internet of Things. Oke, sumber pertama yang kita dapat, kita coba buka Wikipedia. Oke, ini Wikipedia dalam bahasa Inggris. Internet of Things. Jadi Internet of Things itu adalah objek fisik seperti sensor ataupun software atau teknologi lain yang bisa terhubung dan bertukar data dengan alat lain atau sistem lain melalui internet. Dua kata penting, yang pertama adalah internet, yang kedua adalah things. Of ini hanya kata sambung saja, jadi kadang-kadang O-nya ini juga ditulis kecil gitu. Kalau diartikan kata per kata itu internet, tentu saja artinya internet. Things itu artinya adalah segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang menggunakan internet. Dari office.bluepowertechnology.com, apa ini? Kenali apa itu Internet of Things, cara kerja dan manfaatnya. Oke, ini Internet of Things selama beberapa tahun terakhir telah menjadi jargon spesial di ranah teknologi. Pada kenyataannya, teknologi yang juga sering disebut dengan singkatan IoT. Tak cuma sekedar dianggap sebagai istilah keren saja, lebih dari itu keberadaan IoT di era transformasi digital seperti sekarang begitu diperlukan bisnis di berbagai sektor industri. Berkat IoT, akhirnya banyak bisnis bisa berevolusi dengan sukses, menciptakan inovasi dan layanan canggih dengan teknologi pintar dan terintegrasi. Jadi singkatnya, IoT akan menjadi teknologi yang memungkinkan segala hal terkoneksi dengan internet. Misalnya mengontrol perangkat rumah seperti AC, kulkas, atau TV, kini bisa dilakukan secara remote dari satu perangkat saja. Nah, seperti itulah ringkasannya. Ini gambarnya seperti ini ilustrasinya ya. Jadi ada lampu di rumah, terus apa ini, kamera CCTV, ini apa ini, ada ini temperatur kontrol mungkin ya kayak AC dan sebagainya. Itu bisa dikoneksikan melalui internet dan bisa dikontrol atau dimonitor dari sebuah perangkat, baik itu perangkatnya berupa laptop atau bahkan dari mobile gadget seperti handphone. Oke, contoh penerapan Internet of Things berbagai industri. Ini di sini disebutkan ada pertama transportasi. Nah, oke, tapi yang saya pahami itu contoh yang kita sudah pakai itu adalah Gojek, dimana sekarang kita pesan ojek itu tidak perlu ke pangkal ojek, tidak perlu memanggil tukang ojek, tapi kita langsung bisa memesan dari handphone. Itu kan contoh aplikasi dari Internet of Things. Jadi ojek itu sudah diinternetkan gitu kan. GoFood kan kita sekarang memesan makanan itu sudah bisa dari aplikasi di handphone gitu. Itu juga salah satu penerapannya. Tokopedia juga, jadi kita bisa belanja dari internet. Itu contoh aplikasi daripada IoT. Oke, manfaat Internet of Things. Pertama, efisiensi tentunya. Jadi kita tidak perlu pergi ke lapangan gitu ya untuk mengecek sesuatu atau melakukan sesuatu. Cukup dengan handphone atau laptop di rumah atau di kantor, dan itu bisa langsung terkoneksi ke sistem atau ke device gitu. Praktis dan lebih mudah. Sumber selanjutnya kita dapatkan dari telkomiot.com. Oh, ini sepertinya ini adalah punyanya Telkom. Oke, jadi provider telekomunikasi Indonesia kita sudah
merambah juga ke ranah IoT. Nah, ini disebutkan apa itu Internet of Things, panduan lengkap IoT. Oke, kita baca. Nah, ini ada table of contents-nya. Apa itu Internet of Things? Kemudian ada juga sejarahnya, manfaat, dan juga sampai kesimpulan. Oke, kita coba ulas sedikit. Secara teknis, IoT adalah sistem yang terdiri dari berbagai device, yang dimana setiap device memiliki ID dan juga memiliki kemampuan untuk mengirimkan data melalui jaringan. Ini sejarah IoT. Di sini disebutkan IoT dimulai pertama kali ditemukan pada 1832. Cukup lama juga ya. Yaitu telegraf. Telegraf dapat melakukan komunikasi di antara dua device. Oke, tapi pendapat yang lain menyebutkan bahwa IoT ini secara real dimulai ketika internet pertama kali ditemukan di akhir tahun 1960-an. Pada tahun 1999, istilah Internet of Things pertama kali dicetuskan oleh Kevin Ashton. Ini penting nih. Pertama kali pencetus Internet of Things itu adalah Bapak Kevin Ashton. Manfaatnya teman-teman. Jadi bisa mengurangi cost, efisiensi dan productivity, business opportunities, meningkatkan customer experience. Ada kekurangannya juga, kekurangannya itu masalah keamanan, menimbulkan cost tentunya dengan menambah device baru itu pasti akan perlu cost. Mengadakan server itu pasti akan menambah cost. Sangat bergantung pada internet, ini sangat betul sekali. Jadi kalau koneksi internetnya putus ya IoT kita mati, nggak bisa berguna gitu. Untuk implementasi IoT membutuhkan tenaga yang memiliki skill yang cukup tinggi. Tapi menurut saya kayaknya ilmu IoT ini bisa kita pelajari dan sekarang mudah untuk belajar di internet, YouTube atau di mana saja kita bisa pelajari, termasuk kita sekarang ini sedang mempelajari ilmu IoT. Industri yang memakai IoT sudah banyak, kesehatan, dari pertanian, energi, keuangan, manufacture, dan sebagainya. Oke. Sumber selanjutnya kita dapatkan dari situsnya bpptikkominfo.go.id. Nah, ini sumber resmi dari pemerintah nih. Dari Kominfo ya, Kementerian Kominfo. Ini ada artikel khusus mengenai Internet of Things. Nah, mengenal Internet of Things. Di sini disebutkan pada intinya IoT mempunyai pengertian bahwa internet telah berintegrasi ke komputer kita, ponsel, dan peralatan elektronik lainnya, dan mulai hidup di benda-benda sekitar kita, dari lemari es, termos, kursi, meja, lampu lalu lintas, lampu belajar, dan masih banyak benda yang dimungkinkan untuk ditanami internet. Agak berbeda dengan artikel sebelumnya. Di sini disebutkan bahwa penelitian awal IoT itu dilakukan oleh Neil Gershenfeld. Oke, jadi ini Bapak Neil ini berasal dari MIT. Pak Neil menyebutnya Internet O, konsep yang mengeksplor bagaimana objek atau benda dapat berkomunikasi dengan kita. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan benda-benda tersebut. Oke, sumber lain ini lumayan cukup lengkap menjelaskan sejarah daripada IoT. Jadi sejak tahun 1969 itu internet mulai di-develop. Kemudian 82, 90, 95 mulai ada GPS. Lalu 98, IPv6 mulai ada. 99 itu kata atau istilah Internet of Things itu mulai digunakan. Nah, ini sama dengan artikel sebelumnya oleh Bapak Kevin Ashton. Lalu kemudian tahun 2000, 2007 first iPhone dirilis. Oke, kemudian 2008, 2009 itu Google memulai tes self-driving cars. Lalu 2013 Google Glass. 2014, 2016 mulai muncul kayak Lyft, Uber. Nah, lalu 2017 sampai 2019 IoT terus berkembang, mulai ditemukan AI, blockchain, edge computing. Oke.
Ini ada penjelasan lengkapnya di bawah, teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi seperti itu teorinya Internet of Things ya. Memang cukup luas sekali ya istilah IoT ini. Bisa diterapkan di berbagai industri, dari mulai elektronik, finance, kesehatan, pertanian, dan lain sebagainya. Kalau saya simpulkan, IoT yang akan kita pelajari ini ada 3 aspek. Yang pertama itu adalah device-nya atau things-nya, alatnya atau perangkatnya yang dia akan mengirim data. Lalu yang kedua itu adalah sisi internetnya atau tempat atau server untuk menyimpan data. Dan yang ketiga itu adalah sistem atau aplikasi untuk menampilkan atau mengontrol data tersebut gitu. Jadi ada 3 hal yang saya agendakan untuk saya bahas di sini mengenai device-nya, cloud-nya, servernya, lalu aplikasinya atau kliennya. Oke. Sudah dibahas pada seminar kemarin, cuman nanti akan saya coba pecah menjadi beberapa bagian video agar mudah diikuti gitu. Dan nanti juga akan coba saya lengkapi, akan saya coba explore lagi gitu dengan hal-hal lain. Jadi IoT itu sangat luas, bisa diaplikasikan pada banyak hal. Teman-teman dari kalangan apapun bisa menggunakannya dan bisa belajar untuk membuat sistem IoT. Nah, sesuai dengan keperluan atau kebutuhan teman-teman. Apakah itu terkait hardware atau software. Nah, Hadiskada akan coba berbagi, sama-sama belajar bagaimana kita membuat sistem IoT. Pada video selanjutnya kita akan mulai mengenal atau belajar mengenai device IoT. Di situ kita mulai belajar secara teknik bagaimana kita merangkai hardware dan bagaimana kita membuat program untuk mengkonfigurasi hardware tersebut sehingga dia bisa berperan sebagai device IoT. Sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.